Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sore ini cuaca enak ini teman-teman di daerah tempat tinggal saya. Saya mau mereview mobil yang cukup umum sebetulnya mobil ini, tapi ternyata dalam eksperimen saya ini banyak user yang tidak tahu, banyak masyarakat yang sedang cari mobil tidak tahu ada mobil jenis ini. Nissan Livina. Nah, teman-teman kan masih banyak yang tahu Nissan Livina, tapi ternyata nggak tahu ada yang tipe ini dan seperti apa naikannya mobil ini. Ikuti terus videonya, lihat video berikut. Seperti yang teman-teman saksikan tadi, mobil ini ke sini mas kameramen ya, kita punya bodi yang cukup pendek. Jadi Grand Livina sama Livina itu tidak sama, jadi ada kata-kata Grand. Jadi teman-teman kalau cari mobil bekas itu harus teliti. Dengan kata lain ada Grand sama non Grand itu beda. Jadi ini Livina ya, jadi bukan Grand Livina. Loh. Sedikit cerita aja, kalau kita ngomong rasa, naikkan, sisi harga, efisiensi, ini kayaknya Honda Jazz atau Toyota Yaris kalah deh, masih unggul mobil ini dari beberapa aspek, banyak aspek. Sekarang ngomong harga ya, kita kalau mau pertama kan mau beli mobil itu lihat harga. Harga ini Livina 2009 manual seperti ini, kondisi cakep loh, kondisi cakep, pajak hidup. Kondisi cakep pajak hidup itu pajaknya ya kurang lebih sama dengan yang lain, 2 jutaan. Kondisi cakep, kita di harga kalau di Atma Jaya jual 74 nego dengan kondisi cakep. Mohon maaf yang kondisinya enggak bagus, jangan dikomparkan di situ. Contoh teman-teman dapat kondisi nggak bagus gimana? Kadang mobil tahun segini rata-rata lampunya kusem, simple, hanya lampu kusem aja itu kan teman-teman keluar uang paling nggak masih 2 juta atau 3 juta. Catnya beleketek kayak gitu, nggak standar kita ya, itu teman-teman masih keluar uang paling nggak ya sekitar 4 atau 5 juta. So mohon maaf jangan dibandingkan dengan price list mobil yang nggak seger. Itu beda, kita nggak main seperti itu ya. Kalau teman-teman mau cari yang seperti itu jatuhnya lebih mahal, karena ngerawat mobil itu uang 5 juta 7 juta itu sepele. Nah, jadi cari yang cakep. Oke ya, kita ngomong kompetitornya di Jazz 2009 enggak boleh 100 juta teman-teman, masih 100 ke atas. Yaris ya sekitar, kalau tahun segitu sekitar 90 di hari ini. Saya ngomong ini bulan 7 bulan 8 awal 2025. Jadi tentu harga setiap tahun berbeda, ada pergeseran biasanya gitu. Kenapa saya bandingkan dengan itu? Karena mobil ini masuknya city car, jadi ini bukan MPV. Ini adalah city car, bukan MPV. Kamu lihat dalamnya, ini dia 2 baris. Jadi ini perbandingannya dengan ya seperti tadi, tapi ini agak panjang sedikit. Nah, ini buktinya apa? Ini ya teman-teman, ini ada 2 sub. Ini kok ini ketarik ya. Kalau mobil city car biasanya kan cuma ada ininya, separatornya cuma segini, bahkan sempit. Ini ada separator depan lagi, artinya ini bagasinya jauh lebih panjang daripada taruhlah Jazz, Yaris dan kawan-kawan. Jadi mobil ini mungkin bagasinya setara Suzuki Aerio. Nah ya, tapi Suzuki Aerio di tahun 2009 sudah tidak ada, saya nggak pernah dapat barangnya. Oke ya, so mobil ini cukup besar.
cukup panjang kalau kita ngomong city car yang lain. Ini untuk lampu belakangnya sudah gantian pakai yang sistem LED dan nyalanya cukup bagus di malam hari. Jadi nggak sama dengan lampu standarnya Livina. Nah, maksudnya ini produk aftermarket gitu ya. Sini Mas kameramen. Ini kaca sampingnya cenderung segitiga kalau ini di Livina. Kalau Grand Livina agak sampai segini. Jadi perkiraan selisih bodinya antara Livina dan Grand Livina itu sekitar 20 atau 30 cm. 20-an cm lah kurang lebihnya. Jadi ini nggak bisa dipakai 3 baris. Jadi ini city car. Nah gitu ya. Kita dapat mobil simple, kecil, bagasinya lebih lebar. Itu nilai poin plusnya. Harga nilai poin plus lagi lebih murah. Nah, apakah mobil ini murah? Tidak. Mobil ini kuat. Harga barunya juga mahal kok. Nah, terus ini velgnya sudah kita ganti pakai velg ala-ala racing. Jadi joknya begini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat joknya begini. Ini tadi tak cek semua power window nyala, ini juga nyala. Tapi kalau dari depan tadi kayaknya nggak mau, kalau dari sini mau. Nah, ini ya itu minus yang sangat kecil dan sangat bisa dimaklumi. Gitu ya. Kalau dalamnya, lah jok belakang ini masih sangat nyaman. Jadi kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, joknya ini lebih empuk karena lebih tebal dan lebih nyaman. Jadi secara interior city car tapi lebih punya cabin yang lebih nyaman. Nah ini kalau nidurkan harus narik yang ini. Ini ditarik. Nah ini bisa ditarik ke depan, tapi di sini maksimal di sini. Nah ini ada audio. Ini powernya besar pakai Venom California. Kayaknya ya lumayan mahal. Kalau Venom itu, dan saya nggak begitu hafal tentang audio, tapi enak lah, tak lihat, tak coba kemarin audionya enak. Dan belakang ada headrest ya. Mohon maaf ya kalau teman-teman jangan dibandingkan dengan teman-teman beli taruhlah Agya. Agya di belakang nggak ada headrestnya. Dan standar safety ini dapat karena apa? Belakang ada headrest. Itu kalau di Eropa mobil-mobil yang belakang nggak ada headrestnya semacam LCGC yang beredar di sini itu kayaknya nggak boleh beredar di sana. Karena itu penting. Nah, kalau bahan baku interior yang tengah sama depan sama dengan Grand Livina. Jadi kalau teman-teman cari spare part untuk power window, door trim apa semua punya Grand Livina sama persis. Jadi yang berbeda hanyalah di baris ketiga yang bagian belakang. Nah, kita coba tengok tengok apa namanya ini, nah, kap mesin. Ini velgnya ini pakai PCD 4x100 atau 114 yo, Mas kameramen? Ini 400. 400 ya? Atau 114 ya? Oh, yang 114. Seingat saya, 114. ini mohon maaf ya, yang paham tolong komen. Saya pernah bongkar bannya Grand Livina itu PCD-nya 4x100. Kalau di yang seri X Gear atau XR ini serinya XR. Kalau X Gear dia ada kayak body moldnya lagi. Itu dia 4x114 sama dengan PCD-nya Kijang. Ini saya nggak ukur ya, cuma dari sisi penglihatan. Nah, coba komen aja yang tukang ban mungkin yang detail agak teliti. Kalau saya PCD itu nggak begitu teliti. Ya karena memang nggak bidangnya. Oh ini dalamnya, nah, oke ya. Mesin sama dengan Nissan Grand Livina. Nissan Grand Livina ini punya kelebihan alternatornya lumayan besar. Mobil standar aja 90 ampere, kalau yang Juke itu 120. Apalagi yang Nissan Elgrand itu bisa 150 ampere. Jadi kalau teman-teman mau ini yang main 4x4, yang main off-road, yang mobil ditambah banyak aksesoris, banyak win, pakai alternatornya Nissan. Ini gak konco, gak tak kandani, gak sabra-berat aja ya. Pakai alternatornya Nissan Elgrand 150 ampere itu udah, kalau mobil standar nggak ada yang lebih besar dari Elgrand itu. Memang nggak mahal sih, tapi
kualitasnya alternatornya Nissan jos. Ini saya sering nyopot alternator Nissan soalnya, bukan maksudnya beli copotan, karena tak pakai ngabrik-ngabrik mobil tuh, saya pakai bahannya Nissan. Mesin ini ada perbedaan rasa, jadi secara mesin plek ngetiplek sama yang Grand Livina. Super 4 gimana mas? Mudah. Kalau mahal, kalau original memang mahal tatnya, tapi kalau mudah ya. Kalau dibilang mahal banget ya enggak, biasa aja. Tapi ingat, spare partnya Nissan ini relatif punya masa pakai yang lebih lama, menurut saya, dan juga menurut konsumen saya. Misalnya koil, pengapian koil itu kamu ganti harganya, koilnya misalin 600, mobil yang lain taruhlah di Avanza 300 atau berapa, 400, tapi masa pakainya lebih panjang. Nah, jadi saya kira mahal itu relatif karena dia punya masa pakai yang lebih, artinya build quality-nya lebih panjang. Ngomong rasa, jadi nanti tak coba jelaskan sama jalan. Rasa berkendara, rasa mesin, ini kan cuma selisihnya sedikit sama Nissan Grand Livina, tapi beda total. Jadi ini rasanya fun to drive-nya masih dapat, mobilnya bisa ngebut. Kalau Nissan Grand Livina kan 1500 cc, kalau dipakai ngebut kan ngos-ngosan, kadang ngelitik bunyi suara tik 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 gitu. Ayo siapa yang punya Nissan Grand Livina, kalau dipakai tajam bunyi tik 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 gitu. Ya rata-rata gitu. Kalau di Livina enggak, baik matic maupun manual. Kalau sehat, saya sudah punya mobil seperti ini tidak 1-2 kali, puluhan kali saya coba sama rasanya. Kebetulan di rumah saya ini tanjakan. Efisiensi bahan bakar juga beda, dia sedikit lebih irit. Kalau mobil ini bisa 1 liternya di angka kurang lebihnya 12 plus. Jadi 1 liternya bisa ke 13 atau 14. Untuk di Grand Livina lebih boros mungkin 1 kilo atau maksimal 2 kilo. Jadi dia lebih irit 1-2 kilo dari Grand Livina biasa. Mungkin kalau sama Xenia yang 1300 cc nyaris sama BBM-nya, tapi rasa berkendara ini ketemu. Mesinnya dipakai di sini kayak set gitu loh. Gitu ya. Gitu. Ini manual, jadi mungkin secara part dia lebih, part transmisi ya, dia lebih efisien. Sekarang kita coba test drive. Ayo mas kameramen, yuk duduk di belakang. Oke. Bismillah, kontak on, kilometer 204. Kilometer 204. Oke, all normal. Ini kunci, kalau teman-teman beli velg yang lubang L harus ada kunci ini. Kalau nggak ada kunci ini nggak bisa ganti ban, walaupun punya kunci roda ya. Sorry saya nggak pakai sabuk karena cuma kita nyoba di perumahan. Ini speedometernya kan bisa 220. Saya nggak pernah ngepol negasi. Saya pernah beberapa tahun lalu nyoba Livina pendek itu, tak pakai di tol, waktu tol Malang barusan jadi itu saya nyoba nanjak itu jalan 180 masih oke. Nah, saya cobanya cuma beberapa detik, tapi itu tidak untuk ditiru. Nah, karena saya juga nggak punya nyali ya, saya itu nyali kalau berkendara sudah habis, sudah pas, nggak kayak arah-arahin. Nah, saya pernah nyoba aja. Kalau Grand Livina nggak tembus, agak berat segitu, paling 150 itu sudah ngos-ngosan. Standar ya, nggak remap, nggak apal ya, standar. Kalau mobil X Livina biasa manual gini pernah saya nyoba bisa tembus 180, tapi itu bukan mobil ini. Nah, mobil dagangan saya yang dulu saya iseng nyoba, tapi hanya beberapa detik, setelah itu tak lepas lagi ya. Ternyata mobil ini betul-betul banter, ya. Nah, jadi terasa tanjakannya di rumah saya ini kan tanjakan, beda sama teman-teman kalau punya Livina, Grand Livina beda. Ini dipakai nanjak itu wes gitu. Nah, enak, betul-betul enak. Nah, ini banyak anak belajar sepeda apa di sini. Nah, di lingkungan perumahan kalau sore gitu. Nah, ini banyak orang jogging. Jogging ini sama anak-anak ini mungkin nggak keringetan ya, tapi dapatnya sehatnya yaitu sehat secara moral. Jadi orang sehat secara moral itu penting, jangan sampai orang itu
kita olahraga terus tapi gaya hidup sehat, tapi kebatinan kita nggak sehat, itu juga tidak akan menciptakan hidup yang panjang. Kabeh mengurip umur kabeh terdiri Gusti Allah ya, ngono loh. Nah, tapi itu faktor mempengaruhi kalau kita mau hidup panjang itu ya harus ya ini bersama keluarga, sore jalan kayak gini, mainan, it's okay. Jadi kalau ada waktu, bapak-bapak, ibu-ibu ini disempatkan waktu untuk jalan-jalan bersama anaknya. Nggak perlu jalan-jalan tuh harus ke Bali kemana, enggak ya. Hal-hal receh sepele seperti ini bisa memperpanjang umur Anda. Maka nek ndonga kan tawil umri wasohi jasati. Jadi panjangkan umurku, sehatkan jasadku. Iki mau. Nah, saya nggak bisa memberikan demonstrasi di sini karena kita di perumahan, tapi bisa saya berikan closing statement kalau Nissan Livina sama-sama Grand Livina, sama-sama keluarga Nissan, tapi rasa berkendara jauh dari Grand Livina. Saya menemukan perbedaan, rasanya jauh lebih lincah, apalagi yang manual begini. Kemudian value for money, kalau kita membeli kendaraan itu menghitung dari sisi harga maupun purna jual, it's okay. Mobil ini purna jualnya bagus, harganya nggak relatif turun setiap tahunnya, kemudian murah, tapi nggak murahan. Beda loh ya kalau kamu beli Ayla misalnya loh, yaitu murah kan jelas, itu mobil LCGC dari pabrik sudah menciptakannya dia low cost. Nah, low cost itu berarti ongkos yang rendah. Nah, artinya kan akan berdampak pada build quality, bahan baku pembuatannya tentu kan juga kualitasnya cukup rendah. Beda, jangan disamakan dengan mobil murah versi LCGC. Ini ya nggak mobil mahal tapi lumayan, mobil lumayan lah kelasnya, low MPV, tapi ini masuknya dia di city car. Gitu sobat ya. Terlepas dari semua kontroversi dan bla bla bla, kekurangan kelebihan, saya kira Nissan Livina bisa jadi alternatif untuk yang cari city car yang agak lega dengan Anda yang punya budget yang relatif pas-pasan. Gitu, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Video Atmajaya selalu memberikan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.